Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bis sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqal adzim wa shadaqar rasul karim. Amma ba'd. Para hadirin salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Di hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan hidup, bahkan diberikan iman yang melekat pada diri kita, yang mendorong kita hadir di tempat ini. Moga-moga kehadiran kita ini menjadi saksi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hambanya yang masih mau menghadap kepadanya di tengah-tengah kesibukan kita sebelumnya. Ternyata ketika ada panggilan dari Allah, kita senantiasa mau selalu menghadap kepadanya. Moga-moga ini menjadi catatan bagi kita nanti di akhir kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memang telah berakhir. Tetapi target Ramadan tidak pernah berakhir. Karena target Ramadan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 menggunakan kalimat fi'il mudhari' la'allakum tattaqun, yang artinya adalah lil istimrar, terus menerus, agar kalian menjadi pribadi takwa yang terus menerus, bukan hanya takwa pada bulan Ramadan saja. Karenanya pada bulan Ramadan ada target-target karakter yang sebenarnya ingin dibentuk oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan hingga dia mencapai yang namanya ketakwaan sepanjang masa, ketakwaan yang berkelanjutan, ketakwaan yang tidak mempedulikan tempat dan waktu, ketakwaan yang tidak terpengaruh lapang dan sempit, tapi ketakwaan yang setiap saat sepanjang masa bisa dirasakan di dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah, karakter apa saja yang bisa mengarahkan kita punya ketakwaan sepanjang masa? Para jamaah sekalian, kalau disimpulkan, paling tidak ada 4 karakter utama yang harus diwujudkan dan diinstal di dalam jiwa kita agar ketakwaan sepanjang masa itu terbentuk. Yang pertama adalah karakter pondasi atau karakter yang pertama dan utama yang harus dibentuk supaya kita menjadi orang bertakwa, disebut dengan karakter mukminin, karakter orang yang beriman. Karenanya di bulan Ramadan ibadah-ibadah itu senantiasa panggilannya itu menggunakan motivasi iman, dorongan iman. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan mulai dari sahur sampai kemudian habis sahur sampai maghrib, imanan. Para ulama mengatakan imanan maksudnya adalah sadar yang merintah Allah, diperintah komandan saja siap 86. Bagaimana kalau yang memerintah itu zat yang menciptakan seluruh komandan, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Maka yang
disadari adalah apakah sadar bahwa yang memerintah itu adalah Allah. Yang kedua, waktisaban, mengharap pahala di akhirat. Yang pahala itu nanti akan nyata ketika hisab. Pahala itu akan nyata ketika hari kiamat. Karena pahala itu nanti akan berpengaruh terhadap kebahagiaan dia yang selama-lamanya. Konsekuensinya apakah dia surga atau neraka terkait dengan hari akhir kelak. Karenanya para jamaah sekalian, Rasulullah memerintahkan ketika melakukan ibadah puasa, termasuk ibadah di malam hari, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Allahu akbar walillahil hamd. Pertanyaannya, apa indikatornya bahwa keimanan seseorang itu meningkat? Keimanan seseorang itu betul-betul terinstal, bahkan levelnya sampai level yang tinggi keimanannya. Yang pertama, indikator pertama dan utama keimanan disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minin, hanyalah perkataan orang-orang yang beriman itu, idza du'u ilallahi wa rasuli, ketika dia dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi urusan di antara mereka, untuk memutuskan urusan di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, maka mereka karakternya mau dengar, bukan berpaling, mau fokus, mau konsentrasi, mendengarkan apa ya maunya Allah untuk saya, apa ya yang disuruh Allah ke saya. Ata'na, kemudian berikutnya adalah ata'na, dari kata tau'an, lawan dari karhan. Ketika dia melaksanakan, dia ringan, dia lapang, nggak ada beban, nggak merasa terpaksa. Ini indikator orang yang beriman. Bahkan level tertinggi daripada orang beriman disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Ketika dia diperintah oleh Allah, melaksanakannya dengan sukacita, melaksanakannya dengan gembira, melaksanakannya dengan semangat. Seperti layaknya ada seorang suami, kemudian istrinya ngidam, dan suaminya ini sangat cinta sekali kepada istrinya. Tengah malam pun dia semangat, tengah malam pun dia berangkat untuk melaksanakan karena istrinya ini dicintai, karena perintahnya dari kekasih, perintahnya dari dicintai. Maka orang kalau sudah melaksanakan syariat Allah, gembira, senang dan semangat, tanda bahwa dia orang beriman yang karakternya terbentuk selama bulan Ramadan. Moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Tahapan kedua para jamaah sekalian, untuk terbentuk ketakwaan sepanjang masa setelah keimanan, disebut dengan tahapan at-tawwabin al-mutatahhirin. Ketika dia sudah beriman, maka dia punya komitmen. Untuk apa? Kalau saya jatuh dosa, kalau saya jatuh salah, saya akan terus kembali kepadamu ya Allah. Sampai lam yughorgir, sampai tenggorokan, sampai nyawa itu sampai tenggorokan, saya akan terus kembali kepadamu ya Allah. Tawwabin. Kemudian mutatahhirin, dia punya komitmen untuk suka bersih-bersih dosa. Dia sadar kullu bani Adam khata'un, seluruh keturunan Adam punya potensi salah, punya potensi dosa. Makanya dia membangun komitmen, saya harus terus bersih-bersih dosa dan salah. Orang yang seperti ini kebiasaan harinya adalah hasibu qabla an tuhasabu. Suka muhasabah harian, suka mengoreksi dirinya. Apa yang salah saya kepada Allah, apa yang salah kepada istri saya, apa yang salah kepada anak saya, apa yang salah pada mertua saya, apa yang salah pada tetangga saya, apa salah kepada kaum muslimin yang lainnya. Orang seperti ini para jamaah sekalian, ibaratnya kalau mobil, berarti dia sering tune up. Ibaratnya mobil, dia itu sering melakukan bersih-bersih bagian sel-selnya mobil. Kalau mobil sering bersih-bersih, ketika mobil dipakai greng jalan, maka ringan sekali gasnya. Kalau dibuat ngerem, ngeremnya juga pakem. Itu tandanya sama juga dengan orang yang beriman. Ketika dia merupakan orang-orang yang dosanya sedikit, dipanggil syariat, dipanggil melaksanakan ibadah, ringan banget. Bahkan cepet banget, bahkan bergegas, semangat. Kenapa?
nggak ada dosa-dosa yang melekat. Para jamaah, bukankah jasad panjenengan kalau kotoran-kotoran di dalam tubuh ini tidak bisa dikeluarkan, bahkan tidak bisa keluar, akhirnya jadi sakit? Bukankah kita akhirnya tidak produktif di dalam amal keseharian? Begitu pula lah kalau orang beriman tidak sering bersih-bersih dosa, tidak sering taubat, tidak sering membersihkan, maka seperti mobil yang gampang mogok, seperti mobil yang kalau diajak kenceng melakukan sesuatu kebaikan sulit, bahkan sangat berat melakukannya. Semoga kita tidak termasuk golongan itu. Moga-moga kita masuk golongan yang suka bersih-bersih dosa. Para jamaah, kenapa bersih dosa ini menjadi penting dan harus diwaspadai terus-menerus? Karena ada dosa yang membatalkan kebaikan kita semua, yaitu dosa syirik dan dosa kekafiran. Maka kebaikan kita nggak ada nilainya sama sekali. Ada dosa yang bisa membatalkan kebaikan kita, yaitu dosa sombong, yang pernah dilakukan oleh iblis puluhan ribuan tahun menjadi ahli ibadah, tapi gara-gara sombong merasa menjadi makhluk yang lebih baik daripada Nabi Adam, junior, makhluk anyaran, makhluk baru, sedangkan dia makhluk lama, lalu dia tidak melaksanakan perintah Allah, maka batal semua kebaikan yang dilakukan iblis. Para jamaah, ada dosa yang bisa membuat kita potensi su'ul khotimah, mati di dalam keburukan. Mereka yang suka dendam, mereka yang durhaka kepada orang tua, mereka yang suka memutuskan silaturahim, punya potensi dia dalam keadaan yang su'ul khotimah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bahkan para jamaah sekalian, ada dosa yang membuat seseorang itu tertahan rezekinya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Ibrahim ayat 7. Inna rajula, ada seorang laki-laki, la yukhramu rizquhu bidambin yusibu, ada seorang laki-laki yang ditahan rezekinya karena dosa yang telah dia lakukan. Para ulama menjelaskan dosa yang bisa menghambat rezeki diantaranya adalah dosa kepada orang tua dan dosa kepada dolim kepada orang lain. Moga-moga kita terhindar dari hal itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah, setelah jiwa kita bersih dengan tawabin dan mutatahhirin, bukan berarti kita akan lepas dari kesalahan dan dosa. Karena yang di luar ngajak-ngajak dosa, yang di dalam dipicu untuk dosa dengan yang di luar, entah setan, entah keadaan, entah situasi. Maka butuh karakter yang ketiga, yaitu karakter sobirin, yaitu karakter mampu menahan supaya dosa tidak masuk ke jiwa, karakter mampu mengendalikan supaya keburukan tidak keluar dari diri kita, yang disebut dengan karakter sobirin. Dan bulan Ramadan ini karakter utama yang kemarin kita latih. Kita dibuat marah tapi kita mengatakan ini soimun. Kita dibuat jengkel, kita mengatakan ini soimun. Dilatih 30 hari supaya punya kemampuan mengendalikan diri, yang disebut dengan karakter sobirin, karakter mampu menahan. Para jamaah, bayangkan, jiwa sudah bersih dari kotoran, yang mau masuk diseken, yang mau masuk dosa dan kotoran diseken, ditahan, dan menahannya dengan ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita tahu ini buruk dan ini salah. Dengan ilmu itulah kita tahu mana haram, mana subhat. Maka orang yang sobirin itu harus diimbangi dengan sering mendatangi majelis ilmu. Maka orang kalau Ramadannya berhasil, setelah Ramadan selesai, kalau diundang majelis ilmu, insya Allah senang datang. Untuk apa? Supaya ilmunya nambah. Kalau ilmunya nambah, mampu lebih sabar dibanding dengan yang lain, karena perspektifnya luas. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, kaifa tasbiru ala malam tuhid bihi khubra, bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan yang cukup tentang yang kamu sabari. Kalau kamu punya pengetahuan yang cukup tentang yang kamu sabari, kamu akan bisa mengolah jiwamu. Kamu bisa memframe apapun keadaan sesuai dengan ilmu itu dan diarahkan sesuai dengan kaidah ilmu, bukan emosional, bukan ngawur dan sebagainya. Terakhir, para jamaah sekalian, kalau sudah sobirin, sudah selesai, tahapan terakhir membentuk ketakwaan sepanjang masa disebut dengan karakter muhsinin. Apa itu karakter muhsinin? Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Ankabut ayat 69, beliau menjelaskan muhsinin ada dua hal. Pertama,
ihsan kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada makhluknya. Ihsan kepada Allah artinya apa? Dia beribadah, anta budallah ka'annaka tarahu. Dia ketika melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan yang dilihat Allah dulu, bukan makhluknya, bukan urusannya, yang dilihat Allah dulu. Allah yang memerintahkan saya untuk infak. Yang menerima infak kerabat saya yang berhak. Kerabat saya itu memfitnah saya. Kerabat saya itu membenci saya. Urusan dia kepada Allah. Saya tetap ngasih zakat kepada dia karena Allah yang merintah. Ini orang muksinin. Karena yang diingat Allahnya dulu, bukan makhluk yang jengkelin, bukan makhluk yang ngeselin, tapi Allah dulu. Ini yang dinamakan di dalam Al-Quran, dibaca oleh imam tadi, alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Orang muksinin itu diantaranya adalah orang-orang yang mampu menafkahkan harta dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan enak atau tidak enak, karena tahu bahwa itu perintah Allah. Kalau yang saya kasih infak masih jelek, urusan dia sama Allah. Kalau saya memberi infak, kebaikan tidak akan hilang karena saya melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat buruk, jika kalian berbuat baik, maka kebaikan untuk kalian sendiri. Wa in asatum, tapi jika kalian berbuat buruk, keburukan adalah baginya juga. Ini prinsip orang-orang yang ihsan, yang dilihat adalah Allah. Yang kedua, wa ilam takun tarahu, kalau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaroha. Allah melihat kamu, ada muraqabah, merasa diawasi Allah. Ada orang, nggak ada orang, ada CCTV atau nggak ada CCTV, dia tahu. Allah itu mengetahui ala alimum bidati sudur, sampai tahu yang terdalam, yang tidak diketahui CCTV. Maka ketika dorongannya seperti ini, seperti kasus seorang pemudi perempuan, yang ketika dia disuruh untuk menambahkan susu itu dengan air untuk menipu jualan susu, maka perempuan tadi mengatakan kepada neneknya, fa inna umaro la yarona, wahai nenek, Khalifah Umar memang tidak melihat kita, tapi fa inna robba Umar yarona, tapi Tuhannya Umar melihat kita, nek. Saya tidak mau melakukan kecurangan ini. Ini tandanya orang yang levelnya muksinin sudah ada muraqabah. Yang terakhir, yang ketiga, level muksinin yang khususnya berkaitan dengan muksin kepada makhluk, para jamaah sekalian, kita dikasih isyarat di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada makhluk-makhlukku sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau ada makhluk menyalahi sampai 10 kali, kalian susah memaafkan. Pertanyaannya, kita salah sama Allah berapa kali? Kita salah sama Allah berapa kali? Ratusan kali, ribuan kali, bahkan jutaan kali. Tapi ketika kita datang kepada Allah, Allah datang dengan kasih sayang. Allah datang dengan sambutan kasih, dengan panggilan ya ibadi, wahai hamba, panggilan sayang. Kamu memang melampaui batas yang cukup lama. Mungkin kamu gak bisa mengelola jiwamu karena banyak kepahitan-kepahitan yang kamu alami dalam hidup. Banyak kekerasan-kekerasan yang kamu alami dari hidup sehingga kamu ruwet. Sehingga ketika ruwet kamu gak bisa mikir jernih. Ketika gak bisa mikir jernih, ada tausiah pun gak bisa masuk. Lalu kamu berbuat buruk. Aku tahu kelemahan kamu, wahai hamba. Kamu ketika ngaku jujur kelemahanmu, kamu ngaku jujur dengan kesalahanmu, datang kepadaku, aku ampuni, kata Allah. Kalau Allah datang kepada kita, kita datang dengan 1 juta kesalahan. Allah datang dengan pemaaf. Pertanyaannya, kalau makhluknya yang juga ada kelemahan datang kepada kita untuk meminta maaf, maukah kita memaafkan, para jemaah sekalian? Kalau kita mau memaafkan, berarti kita level puncak orang bertakwa, yaitu muksinin, mampu wal afina anin nas, ahli dari memaafkan. Wallahu yuhibbul muksinin, langsung dicintai sama Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, dalam hadis dikatakan akan diumumkan di langit, malaikat Jibril yang dipanggil, aku mencintai hambaku ini. Malaikat Jibril mengumumkan kepada malaikat yang lain bahwa ini hamba yang dicintai. Para jamaah,
Moga-moga kita bisa berbuat ihsan kepada makhluk yang lain. Kalau kita ingat kebaikan Allah sudah banyak sama kita. Kalau kita dikasih kaya, berarti rezeki yang besar-besar ditaruh di kita. Itu miliknya Allah. Bendahara kekayaannya Allah. Pertanyaannya, kalau ada makhluk-makhluk yang miskin, yang aku takdirkan dia sempit, yang aku takdirkan dia kekurangan, mau nggak kamu berbuat baik kepada mereka? Kalau kamu ingat bahwa rezeki itu titipan dari Allah, kamu dipilih, dilapangkan, berarti dijadikan distributor untuk membagi hak-hak dari orang miskin, hak-hak dari orang-orang terlantar, anak yatim. Maukah kamu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu? Para jamaah, Al-Qasas 77 mengajarkan rasa kepada kita. Mengajarkan rasa, kita merasa dibaikin Allah banyak, akhirnya kita ringan sekali berbuat baik kepada makhluk-makhluknya. Inilah level muksinin para jamaah sekalian, yang disebutkan menjadi level keempat dan level terakhir paling puncak bagi mereka yang bertakwa. Para jamaah sekalian, sebagai penutup, diibaratkan seperti mobil. Kalau mobilnya itu mobil mukminin, mobilnya orang yang beriman, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia siap ngegas. Dia siap untuk ngegas, para jamaah sekalian. Dan kalau dilarang oleh Allah, dia juga siap ngerem. Kalau ngerem pakai sobirin, kalau ngegas pakai muksinin, senang melakukan kebaikan. Tapi kadang-kadang kita harus berhenti untuk evaluasi diri, yaitu dengan tawabin dan mutatohirin. Kita harus muhasabah, ada salah-salah di kita yang harus kita bersihkan, seperti mobil yang harus rutin tune up, supaya nanti kalau dibuat amal soleh tidak gampang mogok, tidak gampang mandek. Begitu pula ketika kita nanti pakai mobil mukminin, kita juga harus pakai sobirin. Kapan kita harus menahan, kapan harus kita mengendalikan, karena kita berinteraksi dengan banyak orang, banyak karakter, riwayat hidupnya macam-macam. Maka mereka yang sabar, wal kadiminal ghaid, mampu menahan amarah. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, barang siapa yang menahan amarahnya, Allah pun akan menahan murkanya kepada kita. Kalau kita suka menahan murka kepada orang lain yang membuat kita jengkel, Allah pun juga menahan murka kalau kita membuat murka dari Allah. Sebagaimana kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan amal itu sesuai dengan perbuatannya. Suka sayang, disayang sama Allah. Suka nahan marah, Allah pun juga nahan murka kepada kita. Moga-moga saya, panjenengan semua yang hadir detik ini ditolong oleh Allah, bisa memperoleh ketakwaan sepanjang masa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menolong kita semua menjadi orang-orang yang memiliki ketakwaan sepanjang masa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami yang telah merawat, mendidik kami, membentuk kami menjadi orang seperti ini, ya Allah. Ampunilah dosa mereka, rahmati mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah sayang kepada kami, merawat kami sejak kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa saat kami, kepada pasangan kami, kepada anak kami, kepada mertua kami, kepada saudara-saudara kandung kami, kepada orang-orang yang terdekat dengan kami, atau teman-teman kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa minta maaf kepada mereka, dan mudahkan kami untuk bisa memaafkan mereka, ya Allah, agar Engkau mencintai kami, ya Allah, dan memudahkan kami mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan-Mu, ya Allah, karena kami mudah memaafkan makhluk-makhluk-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW dari keburukan,
dari kemungkaran, dari musibah, dari berbagai hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.